Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 47 hingga 48. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. 3. Hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Tujuan, mempelajari hitungan yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Q. Diskusi. Mia mengerjakan hitungan 25 tambah negatif 2 kali 10 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Apakah benar? Jelaskan alasanmu. Ini dia pengerjaannya Mia, benarkah? 25 tambah negatif 2 kali 10 itu sama dengan 23 kali 10. 23-nya diperoleh dari sini. 25 ditambah negatif 2 itu seperti 25 kurangi 2. 25 kurangi 2 kan 23. Baru dikali 10. Nah, hasilnya adalah 230. Benar atau tidak? Jawabannya tidak benar ya atau salah. Seharusnya pengerjaannya bukan begitu. Di sini kita baca dulu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian disebut 4 operasi. Dalam pernyataan yang memuat 4 operasi, pikirkan bagaimana urutan mengerjakannya. Jadi seperti ini, Dek. Di sini kan ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Operasi penjumlahan dan perkalian itu yang harus didahulukan adalah perkaliannya. Jadi tidak boleh 25 ditambah dulu dengan negatif 2. Tidak boleh. Harusnya negatif 2-nya dikali dengan 10 dulu. Maka pengerjaan yang benar harusnya seperti ini. Ini kan ya soalnya ya, sudah kusalin 25 ditambah negatif 2 kali 10. Harusnya yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian. Jadi ini. Negatif 2 kita kalikan dulu dengan 10. 25-nya ditulis dulu aja, nggak apa-apa. Jadi 25 ditambah dengan hasilnya ini. Negatif 2 dikali 10 adalah negatif 20. Ya, negatif 2 kali 10 adalah negatif 20. Sehingga sekarang menghitungnya 25 ditambah negatif 20. Sama dengan berapa? Nah, kalau ada pertambahan berdekatan dengan pengurangan seperti ini, tanda tambahnya itu boleh kita hilangkan saja. Menjadi 25, langsung tulis negatif 20. Atau dibaca 25 kurangi 20. Berapa 25 kurangi 20? Sama dengan 5. Jadi harusnya pengerjaannya Mia tadi menghasilkan 5, bukan 230. Ini yang salah, di sini cara yang benar. Ya, jadi operasi perkalian harus didahulukan daripada operasi penjumlahan. Gitu deh. Oke, kita baca lagi contoh 1 di bawahnya. Nah, ini ya, contoh 1. 5 ditambah negatif 2 dikali 4. Nah, ini yang dihijaukan ini artinya operasi perkaliannya harus didahulukan. Menjadi sama dengan 5 ditambah hasilnya dari negatif 2 kali 4. Negatif 2 dikali 4 adalah negatif 8. Kemudian baru dihitung 5 ditambah negatif 8, hasilnya sama dengan negatif 3. Jelas ya? Jadi yang hijau ini artinya didahulukan. Nah, kita disuruh mengerjakan soal 1. Hitunglah, ada 4 soal yang harus dikerjakan. Langsung saja kita kerjakan ya. Mulai dari yang pertama. Negatif 7 ditambah negatif 3 kali 2. Nanti yang harus dikerjakan dulu yang mana? Ini perkaliannya ya. Jadi negatif 3 kali 2 harus dikerjakan dulu. Baru nanti hasilnya berapa digabung dengan negatif 7. Seperti ini caranya. Ini soalnya udah kusalin ya. Soal 1 yang nomor 1, negatif 7 tambah negatif 3 kali 2 sama dengan. Yang harus dikerjakan operasi perkaliannya ini dulu. Negatif 7-nya kita tulis ulang, ditambah. Hasilnya ini berapa? Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Tulis di sini. Sekarang kita menghitung negatif 7 tambah negatif 6. Nah, karena ada dua tanda yang berdekatan seperti ini, tambah dan kurang atau positif dan negatif, ini tanda positifnya langsung dihilangkan saja, nggak usah ditulis. Menjadi negatif 7, tulis lagi negatif 6. Nah, sama dengan berapa ini? Negatif 7, terus ada lagi negatif 6. Ini kalau Kak Sari ngajarin di bimbel, caranya itu seperti ini deh. Ada 7 orang negatif, ada lagi 6 orang negatif.
Atau ada 7 orang jahat, negatif itu seperti orang jahat. Ada lagi 6 orang jahat. Berarti sekarang orang jahatnya ada berapa? Ada banyak ya. Ada 13 bergabung. 7 sama 6-nya itu bergabung. Berarti gimana nulisnya? Negatif 13. Gini. Ya, negatif 7 dikurangi 6, atau kita bacanya ada negatif 7, ada lagi negatif 6, hasilnya adalah negatif 13 gitu. Oke, selesai. Ini soal nomor 1. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua. 8 ditambah negatif 20 bagi negatif 4. Ini nanti yang harus didahulukan adalah pembagiannya. Nggak boleh mendahulukan penjumlahannya. Jadi harus negatif 20 dibagi dulu dengan negatif 4-nya ya. Seperti ini. Ini kan ya soalnya ya, 8 ditambah negatif 20 bagi negatif 4. Yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian. Berarti ini kita kotakin gini. Oke, 8-nya ditulis ya, 8 ditambah, nah ini hasilnya. Negatif 20 bagi negatif 4, sama dengan berapa? Negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Terus 20 dibagi 4 adalah 5, berarti gini, positif 5. Nah, gitu ya. Terus sama dengan 8 ditambah positif 5, itu tanda positifnya tulis 1 kali aja, menjadi 8 tambah 5. Selesai. Berapa 8 tambah 5? Tentu saja 13. Alhamdulillah ya. Ini untuk mengerjakan soal nomor 2-nya. Nah, lanjut sekarang soal yang ketiga. 14 kurangi 10 kali negatif 3. Berarti ini yang harus dikerjakan perkaliannya dulu ya. 10 kali negatif 3. Oke, ini kan soalnya ya. 14 kurangi 10 kali negatif 3. Sama dengan yang ini harus didahulukan. Oke, 14 ditulis, kurangi, ditulis. Nah, baru kita hitung 10 kali negatif 3. 10 kali negatif 3 itu adalah negatif 30. Gini nulisnya. 10-nya itu positif, dikali 3-nya ini negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi 10 kali negatif 3 itu negatif 30. Nah, tanda negatif yang di sini dari asalnya ya, atau tanda pengurangan ini. Oke, sekarang kita hitung 14 dikurangi negatif 30. Nah, ini kalau Kak Sari ngajarin anak-anak di bimbel, kalau ada tanda kurang berdekatan dengan tanda kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Menulisnya gini, 14 tambah, baru tulis angkanya 30. Gitu ya. Ingat, kalau ada tanda kurang berdekatan dengan tanda kurang begini menjadi sebuah tanda tambah. Barulah kita hitung 14 tambah 30, yaitu 44. Selesai. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah 44. Yes, lanjut ke soal nomor 4. Negatif 6 kali negatif 5 kurangi negatif 18 bagi 6. Wow, ini harus dilihat dulu. Di sini ada operasi perkalian, operasi pengurangan, dan operasi pembagian. Kalau gitu yang harus dikerjakan dulu yang mana? Ini, perkaliannya dulu dikerjakan, pembagiannya juga dikerjakan. Nanti hasil perkalian ini baru dikurangi dengan hasil pembagian yang di sini. Ini menurut keterangan di buku kalian, coba kita baca dulu. Dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Nih, jadi perkaliannya didahulukan, pembagiannya didahulukan, baru yang terakhir pengurangannya ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan nomor 4 ini? Seperti ini deh. Ini ya, soalnya sudah aku catat ya. Negatif 6 kali negatif 5 kurangi negatif 18 bagi 6. Yang dikerjakan duluan ini, oke, dengan yang di sini. Nah, negatif 6 kali negatif 5. Negatif kali negatif adalah positif. 6 kali 5 adalah 30. Jadi positif 30. Kemudian dikurangi yang ini. Negatif 18 bagi 6. 6 ini positif, 18-nya ini negatif. Negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Terus 18 dibagi 6 adalah 3. Oke, jadi ini adalah positif 30 dikurangi negatif 3.
Untuk positif di depan ini boleh nggak usah ditulis, jadi langsung saja 30. Dan ini kalau ada dua tanda kurang berdekatan, tadi kata Kak Sari nyetrum menjadi sebuah tanda apa? Tanda tambah. Barulah tulis angkanya ini 3. Jadi bacanya gimana ini? 30 tambah 3. Simple. Berapa 30 tambah 3? 33. Selesai ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 33. Udah ya, soal 1 hitunglah 1 2 3 4 rampung. Nah, sekarang kita mau beranjak ke soal 2 di bawahnya, tapi lihat dulu contoh 2 di sini. Contoh 2. Dalam kurung negatif 12 kurangi 20 ya, tutup kurung gitu ya, bagi 4. Nah, kalau ada yang di dalam kurung ini harus didahulukan. Negatif 12 dikurangi 20 itu adalah negatif 32. Barulah hasilnya dibagi 4. Negatif 32 bagi 4 adalah negatif 8. Ini keterangannya. Jika ada tanda kurung, maka kerjakanlah terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung tersebut. Untuk lebih mahir lagi, kita kerjakan aja soal 2 di bawahnya ini. Ini dia soal 2, hitunglah. Ada 4 soal yang harus kita hitung. Langsung saja ya, mulai dari soal yang pertama. Dalam kurung 7 kurangi 19 bagi 3. Ini soalnya udah kusalin ya. Dalam kurung 7 kurangi 19 bagi 3. Yang harus dikerjakan dulu yang mana? Yang di dalam kurung ini. Ini harus kita kerjakan dulu. Meskipun di sini pengurangan, di sini pembagian ya, tetapi karena ini ada di dalam kurung ya ini harus kita kerjakan dulu. 7 dikurangi 19 itu berapa? Negatif ya, negatif karena kan 7 lebih kecil dari 19. Kita kan taunya 19 dikurangi 7. Kalau 19 dikurangi 7 itu 12 ya. Berarti kalau dibalik 7 kurangi 19 itu ya negatif 12 gini. Terus baru dibagi dengan 3. Nah, sekarang negatif 12 dibagi 3. 12-nya ini negatif, 3-nya ini positif. Berarti negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif hasilnya pasti negatif. Barulah 12 dibagi 3, yaitu 4. Nih, jadi jawabannya adalah negatif 4. Oke, lanjut soal berikutnya yang kedua. Negatif 2 kali dalam kurung 4 kurangi 9. Nah, karena 4 kurangi 9 ini dalam kurung, berarti dia harus dikerjakan dahulu ya. 4 kurangi 9 berapa nanti? Kalau 9 kurangi 4 kita tahu 5. Berarti kalau dibalik 4 kurangi 9, ya negatif 5. Ditulis seperti ini. Ini dia nomor 2 ya, negatif 2 kali dalam kurung 4 kurangi 9. Nah, ini negatif 2-nya ditulis dulu, kali. Ini tadi, 4 kurangi 9 itu adalah negatif 5. Jelas ya? Kan kalau 9 kurangi 4 itu 5. Berarti kalau dibalik, 4 kurangi 9, iya negatif 5. Gitu aja. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 2 kali negatif 5. Tandanya dulu, negatif kali negatif adalah positif. Boleh ditulis dulu deh. Nah, barulah 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi jawabannya positif 10. Positif 10, tanda positif di depannya ini boleh dihilangin aja, nulisnya biasa aja 10 gitu. Ya, jadi soal nomor 2 di sini jawabannya adalah 10. Selesai. Lanjut ke soal yang ketiga. 21 dibagi dalam kurung negatif 2 kurangi 5. Berarti yang harus dikerjakan dulu ini ya, negatif 2 kurangi 5 ini. Oke, ini soalnya sudah aku catat. 21 bagi dalam kurung negatif 2 kurangi 5. Sama dengan 21-nya ditulis, baginya ditulis. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu. Negatif 2 kurangi 5. Ini Kak Sari kalau memisalkannya seperti ini. Ada 2 orang negatif, ada lagi 5 orang negatif. Gitu aja. Sekarang orang negatifnya ada berapa? Ada 7 kalau bergabung. Ya kan? Seperti ada 2 sapi, ada lagi 5 sapi. Berarti sapinya ada berapa? Ada 7. Ini juga gitu. Ada 2 negatif, ada lagi 5 negatif. Nah, sekarang negatifnya ada berapa? Ada 7. Ya kita tulis negatif 7. Baru deh dihitung. 21 dibagi negatif 7. 21-nya ini positif.
Positif dibagi negatif adalah negatif. Barulah 21 bagi 7, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Sebenarnya ini deh, untuk memahami pengerjaan halaman 47-48 ini, kalian harus tahu dulu di halaman-halaman sebelumnya. Itu kalau kalian paham, ikutin video-videonya Kak Sari, nanti mengerjakan 47-48 ini akan mudah ya. Untuk kalian yang kesulitan mencari linknya, minta aja lewat nomor WA-nya Kak Sari di sini ya, di 081 456 10 9870. Nanti di video-video yang lain itu saling berkesinambungan dengan video-video yang sekarang ini ya Dek ya. Jadi nontonnya itu sebisa mungkin urut dari awal sampai akhir ya. Silahkan nanti chat aja ke nomor di sini untuk minta link halaman-halaman yang lain ya. Silahkan, boleh banget. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ke nomor 4. Dalam kurung 6 kurangi negatif 3 baru dikali 8. Berarti yang ini 6 kurangi negatif 3-nya ini harus kita kerjakan dulu ya. Seperti ini. Ini soalnya udah aku catat ya. Nomor 4, dalam kurung 6 kurangi negatif 3 kali 8. Nah ini dalam kurungnya kok beda. Ini namanya kurung kurawal, supaya dia tidak sama dengan kurung yang di sini. Gitu aja. Sebenarnya fungsinya sama di dalam kurung ya. Ini sama dengan, kita kerjakan dulu ya. 6 kurangi negatif 3. Ingat, kalau ada tanda kurang berdekatan dengan tanda kurang, ini nyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Berarti kayak gini, 6 tambah 3. Baru dikali 8. Nah, sekarang kita hitung ya, sama dengan 6 tambah 3 berapa? 9. 9 dikali 8. Berapa 9 dikali 8? 72. Selesai. Gitu. Coba, kalau ada pertanyaan boleh ya, tanya di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Silahkan. Lanjut dulu ya, soal 2 beres. Sekarang kita lihat di contoh 3 dan soal 3. Ini di bawahnya. Oke, contoh 3. 45 bagi negatif 3 dalam kurung pangkat 2. Menjadi sama dengan 45 bagi, nah ini negatif 3 pangkat 2, itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah positif 9, atau boleh ditulis 9 aja. Sehingga hasil akhirnya adalah 45 bagi 9 sama dengan 5. Keterangannya di sini, jika ada eksponen, eksponen itu pangkat ya, maka hitung terlebih dahulu eksponennya, atau pangkatnya tadi harus dihitung terlebih dahulu. Gitu. Langsung saja ke soal 3. Hitunglah. Di sini ada 4 soal yang harus kita hitung. Semua soalnya ada pangkatnya atau ada eksponennya ini, ya. Oke, kita coba kerjakan dulu yang nomor 1. 12 bagi negatif 2 pangkat 2. Oke, berarti ini yang harus dikerjakan dahulu, negatif 2-nya pangkat 2 ya. Seperti ini, Dek. Oke, ini ya soalnya ya, 12 bagi negatif 2 di dalam kurung ya, negatif 2-nya pangkat 2 menjadi sama dengan 12 bagi. Oke, negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 itu adalah positif 4, atau boleh ditulis 4 saja. Sehingga ini hasilnya adalah 12 dibagi 4. Berapa 12 dibagi 4? Sama dengan 3. Selesai. Oke, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Negatif 3 kuadrat ditambah 10. Hati-hati, di sini negatif 3-nya tidak menggunakan kurung. Kalau tidak menggunakan kurung, itu yang dikuadratkan hanya angka 3-nya saja. Negatifnya tetap loh ya, harus tetap ditulis negatif. Oke, menghitungnya seperti ini. Nih ya, soalnya ya, negatif 3 pangkat 2 tambah 10. Nah ini negatif 3 kuadrat ini negatifnya kita tulis dulu, baru 3-nya dikuadratkan gitu ya. Kalau tidak ada kurungnya seperti yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kan dikurung, berarti ini yang dikuadratkan adalah negatif 2-nya. Ngitungnya gini, negatif 2 kali negatif 2. Jadinya adalah positif 4. Nah, untuk yang di sini, negatif 3 kuadrat, ini yang dikuadratkan hanya angka 3-nya saja. Jadi 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Oke, 3 kali 3 adalah 9. Nah, tapi ingat tetap ada negatifnya loh ya.
Oke, jadi negatif 3 kuadrat hasilnya adalah negatif 9. Baru ditambah 10. Sama dengan ini negatif 9 ditambah 10 ini boleh dibalik. Tambah 10-nya taruh di depan, negatif 9-nya di belakang. Boleh kayak gini. Terus kalau tanda tambah di depan itu kan nggak ditulis nggak apa-apa. Jadi angka 10 langsung aja. Terus ini ditulis negatif 9. Atau dibaca 10 kurangi 9. 10 kurangi 9 berapa? 1 ya. Selesai. Oke, ini untuk catatannya ya Dek ya. Bedanya antara negatif 3 dikuadratkan tanpa kurung dengan negatif 2 dikuadratkan tapi menggunakan kurung. Ini catatannya. Berbeda hasilnya ya sayang ya. Oke, nanti lebih banyak latihan soal kalian akan lebih paham. Nah, sekarang kita lanjutkan aja dulu ke nomor 3. 6 kurangi negatif 4 kuadrat. Nah, di sini negatif 4-nya ada kurungnya. Dikuadratkan, berarti nanti artinya adalah negatif 4 kali negatif 4. Seperti ini. Ini kan soalnya ya, 6 kurangi dalam kurung negatif 4 kuadrat. Sama dengan 6 dikuranginya ditulis dulu, ini baru kita hitung. Negatif 4 kuadrat itu artinya negatif 4 kali negatif 4. Sama dengan berapa negatif 4 kali negatif 4? Negatif kali negatif positif. 4 kali 4, 16. Berarti positif 16. Gini ya. Nah, baru kita hitung. 6 dikurangi positif 16. Seperti tadi. Kalau ada tanda kurang berdekatan dengan tanda tambahnya ini hilang saja. Selalu yang hilang tanda tambahnya. Berarti nulisnya 6 kurangi, langsung aja ini 16. Jadi tanda tambahnya nggak usah ditulis lagi, supaya tidak ada dua tanda yang berdekatan. Nah, sekarang kita hitung. 6 dikurangi 16. Loh, 6 kan lebih kecil. Masa dikurangi 16 yang lebih besar? Nggak bisa ya? Nah, kalau sudah kelas 7 bisa. Logikanya gini aja. Kalau 16 dikurangi 6 adalah 10. Berarti kalau 6 dikurangi 16, ya negatif 10. Gitu aja, tinggal munculin tanda negatifnya. Selesai ya. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah negatif 10. Oke, terakhir yang nomor 4, negatif 6 dalam kurung ya, kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. Nah, ini hati-hati, kuadratnya ternyata di dalam kurung. Berarti ini maksudnya gimana? Seperti ini deh. Ini dia kan soal aslinya ya. Dalam kurung negatif 6 kuadrat ditambah dalam kurung negatif 7, tapi kuadratnya juga di dalam nih ya, nggak di luar kurungnya sini. Berarti ini dengan kata lain boleh ditulis ulang gini, negatif 6 kuadrat ini tetap ya, ditambah, nah baru ini negatif 7 kuadrat. Malah nggak usah pakai kurung aja. Oke, karena toh percuma kurungnya, buat apa? Kan kuadratnya di dalam kurung juga. Jadi ditulis aja malah tanpa kurung gini. Sehingga ini hasilnya sama dengan yang di sini dulu. Negatif 6 di dalam kurung dikuadratkan itu adalah negatif 6 kali negatif 6. Kan yang di dalam kurungnya adalah negatif 6, berarti yang dikuadratkan adalah negatif 6 dengan negatif 6. Negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif adalah positif. 6 kali 6 adalah 36. Nah, positif 36 langsung aja kita tulis dengan angka 36 saja. Kemudian ditambah. Ini dia, hati-hati, negatif 7 kuadrat. Seperti keterangan Kasari di nomor 2 tadi. Kalau begini, negatifnya itu harus tetap loh ya ditulis. Kenapa? Karena yang dikuadratkan hanya angka 7-nya saja. 7 kuadrat. 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. Jadi ini dibaca 36 ditambah negatif 49. Atau kalau di sini mau dikasih kurung juga boleh ya, lebih bagus. Nah, sekarang sama dengan ini ada dua tanda yang berdekatan, tambah dan kurang. Kita udah tahu kalau ada tanda berdekatan sebanyak dua gini, maka tanda tambahnya inilah yang kalah. Langsung dihilangkan aja, sehingga nulisnya 36 dan negatif 49.
Atau dibaca 36 kurangi 49. Berapa ya 36 kurangi 49? Kita taunya 49 kurangi 36, yaitu 13. Tapi ini kan 36 kurangi 49, berarti ya negatif 13. Selesai. Ya, seperti itu caranya. Yes, berarti rampung nih soal 3. Hitunglah 1, 2, 3, 4, selesai. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke halaman 48. Oke, di halaman 48 soal 4, hitunglah. Ini campurannya ada operasi tambah, kali, bagi, pangkat, pecahan, dan sebagainya ya. Semuanya ini tadi yang dari soal 1, 2, dan 3 digabungkan di soal 4 ini. Oke, nah langsung aja kita kerjakan soal yang pertama. 4 tambah 7 kali dalam kurung 6 kurangi 7. Nanti yang harus dikerjakan dulu yang mana? Tentu saja yang di dalam kurung ini. Kemudian yang harus dikerjakan lagi yang mana? Perkaliannya. Baru terakhir yang harus dikerjakan penjumlahannya atau penambahannya ini. Oke, seperti ini deh. Ini dia soalnya yang ke-1, 4 tambah 7 kali dalam kurung 6 kurangi 7. Karena yang harus dikerjakan dulu yang di dalam kurung ini, berarti yang depan sini kita tulis ulang. 4 tambah 7 kali. Nah, baru ini. 6 dikurangi 7. Hasilnya berapa? 6 dikurangi 7 itu negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Kok tahu? Ya dong, kan 7 kurangi 6 aja 1. Berarti kalau dibalik 6 kurangi 7, ya negatif 1. Gini, kasih kurung ya. Oke, sekarang nih sama dengan soalnya menjadi 4 tambah 7 kali negatif 1. Yang harus didahulukan adalah perkalian. Sini, berarti 4-nya boleh ditulis ulang. 4 ditambah hasilnya perkalian ini. 7 dikali negatif 1. 7-nya itu positif dikali 1-nya adalah negatif. Positif kali negatif adalah negatif. 7 kali 1 adalah 7. Gini. Oke, selangkah lagi berarti 4 ditambah negatif 7. Ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, tanda tambahnya hilang. Ditulisnya menjadi 4, langsung aja negatif 7. Atau dibaca 4 kurangi 7. 4 kurangi 7 bisa nggak? Bisa. Kita anggap aja 7 kurangi 4. 7 kurangi 4 adalah 3. Berarti kalau 4 kurangi 7 ya negatif 3. Hati-hati ya, tulis tanda negatifnya. Selesai. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. 10 kurangi dalam kurung negatif 8 tambah 5 terus kali 6. Oke, ini ya nomor 2 soalnya 10 kurangi dalam kurung negatif 8 tambah 5 kali 6. Yang harus dikerjakan dahulu yang mana? Yang di dalam kurung. Menjadi sama dengan 10 kurangi ini. Nah, hasilnya di sini. Baru nanti dikali 6. Hasil dari negatif 8 ditambah 5 adalah negatif 3. Oke, nah sekarang baru kita kerjakan lagi. 10 kurangi negatif 3 kali 6. Yang harus dikerjakan dulu yang mana? Perkalian, yang ini nih. Nah gini, kita tulis ya, berarti 10 dikurangi hasil kalinya ini. Negatif 3 kali 6 adalah negatif 18. Terakhir, 10 kurangi negatif 18. Kan ada dua tanda kurang yang berdekatan. Ini menyetrum menjadi sebuah tanda tambah. Nulisnya gini, 10 tambah, baru angkanya 18. Berapa 10 tambah 18? Yaitu 28. Selesai. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 3. Dalam kurung 6 kurangi 2 pangkat 3. Kemudian kali negatif 3. Oke, ini dia soalnya. Dalam kurung 6 kurangi 2 pangkat 3 kali negatif 3. Yang kita kerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Menjadi begini. 6 kurangi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Berarti gini. 6 kurangi 8. Tutup kurung, baru kali negatif 3.
Sekarang kita hitung ya. 6 kurangi 8, kita taunya 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 adalah 2. Berarti 6 kurangi 8 adalah negatif 2. Dikali dengan negatif 3. Oke, sama dengan negatif kali negatif adalah positif. Positif boleh nggak usah ditulis kalau di depan. Tinggal 2 kali 3 aja. 2 kali 3 adalah 6. Nih, 6 dengan positif 6 itu sama ya. Ini dia jawabannya. 6. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 4. Negatif 4 kuadrat tambah 25 bagi negatif 5 kuadrat. Hati-hati di sini kuadratnya di dalam kurung juga. Seharusnya atau sebenarnya ini nggak usah pakai kurung aja, malah nggak apa-apa ya. Seperti ini kita kerjakan. Begini ya. Ini negatif 4 kuadrat artinya adalah negatif 4 kali negatif 4, yaitu positif 16. Boleh langsung tulis 16 saja. Ditambah 25 dibagi yang ini dulu deh. Negatif 5 kuadrat, kalau dia di dalam kurung nih kuadratnya, berarti yang dikuadratkan hanya angka 5-nya saja. Negatifnya tetap harus kita tulis. 5 kuadrat artinya 5 kali 5, 25. Ini boleh dikurung gini. Nah, sekarang soalnya menjadi 16 ditambah 25 dibagi negatif 25. Ada pertambahan dan pembagian. Mana yang harus didahulukan? Tentu saja pembagiannya. Pertambahannya nanti aja. Tulis ulang, 16 tambah gitu ya. Ini kita hitung dulu yang pembagian. 25 dibagi negatif 25. Nah, kalau 25 bagi 25 aja kan 1. Karena ini 25 bagi negatif 25, maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang 16 ditambah negatif 1. Ada tanda tambah, berdekatan dengan tanda kurang, selalu tanda tambahnya hilang. Menjadi 16, langsung tulis negatif 1. Atau dibaca 16 kurangi 1. Berapa? 15. Alhamdulillah, selesai soal nomor 4. Ya, lanjut sekarang ke soal berikutnya, nomor 5. Ini operasinya penjumlahan tapi melibatkan pecahan, nggak masalah ya. Kita baca dulu, 1/3 tambah dalam kurung negatif 2/3 kuadrat. Wow. Nah, begini kan ya soalnya ya nomor 5. 1/3 tambah dalam kurung negatif 2/3 kuadrat. Karena di sini ada yang kuadrat atau eksponen atau pangkat, berarti harus kita kerjakan dulu ya. Nih, sama dengan 1/3-nya ditulis tambah. Ini deh, negatif 2/3 kuadrat itu artinya adalah negatif 2/3 kali negatif 2/3. Gini. Sama dengan berapa? Negatif kali negatif adalah positif. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus langsung aja 2/3 kali 2/3. Caranya atas kali atas per bawah kali bawah. 2 kali 2 adalah 4 per 3 kali 3 adalah 9. Jadi negatif 2/3 kuadrat hasilnya adalah 4/9. Tulis ini. Oke, nah sekarang kita tinggal menjumlah saja 1/3 tambah 4/9. Agar mudah, ini kita samakan ya. 1/3 ini kita cari yang senilai. 1/3 itu senilainya dengan berapa? Coba, misalnya sama-sama kita kali 3. 1 kali 3 adalah 3. Per 3 kali 3 adalah 9. Jadi 1/3 itu senilai dengan 3/9. Kita pilih ini kenapa? Karena nanti mudah dijumlah dengan 4/9. Menulisnya gini, 1/3-nya kita ganti dengan 3/9. Baru ditambah dengan 4/9. Nah, kalau sudah sama-sama per 9 ditambah per 9 gini, berarti nanti hasilnya juga per 9. Barulah 3 ditambah 4, yaitu 7. Selesai. Ya, jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah 7/9. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 6. 1/4 kurangi 3/7 bagi 4/7. Ada pengurangan, ada pembagian. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya.
Oke, ini kan ya soalnya ya 1/4 kurangi 3/7 bagi 4/7. Nah, tadi Kak Sari bilang yang harus dikerjakan dulu ini kan pembagiannya. Tetapi mengerjakan pembagian dengan pecahan begini nih agak susah deh. Cara gampangnya pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Syaratnya 4/7-nya ini kita cari kebalikannya. Kebalikan dari 4/7 itu ya 7/4. Jadi nulisnya gini, 1/4 kurangi 3/7 kali 7/4 gitu loh. Ini dari pembagian berubah menjadi perkalian. Syaratnya 4/7-nya jadi 7/4. Kalau yang 3/7-nya harus tetap. Apalagi 1/4-nya ini tetap juga. Nah, sekarang soalnya berubah seakan-akan menjadi 1/4 kurangi 3/7 kali 7/4. Kalau gitu yang harus dikerjakan duluan ya yang perkalian. Sehingga 1/4-nya boleh ditulis dulu dikurangi. Nah, ini kita hitung 3/7 kali 7/4. Atas sama bawah ada yang sama nih, berarti boleh dicoret. Tersisalah 3/4. Tulis di sini. Gitu ya. 1/4 dikurangi 3/4. Oke, sudah sama-sama per 4. Berarti nanti hasilnya juga per 4. Sekarang tinggal yang atas. 1 kurangi 3. Kita kan taunya 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2. Berarti kalau gitu 1 kurangi 3 adalah negatif 2. Selesai. Ya, jawabannya adalah negatif 2/4. Nah, negatif 2/4 ini kalau mau disederhanakan sekali lagi masih bisa ya. Ini sama-sama dibagi 2. Oke. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1 per 4 bagi 2 adalah 2. Nih, negatif 1/2. Ini jawaban paling sempurnanya. Oke, untuk soal nomor 6 kita di sini. Udah rampung berarti ya, soal 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa beralih ke soal di bawahnya ini, sifat distributif. Kita baca dulu ya. Oke, di sini sifat distributif. Q. Hitunglah soal A dan B di bawah ini. Ini dia soal A, soal B. Kemudian bandingkan hasilnya. Siap. Yang A dulu. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 4 tambah 6. Berarti ini nanti yang harus dikerjakan dulu yang di dalam kurung kurawal ini ya. Negatif 4 tambah 6-nya berapa? Baru nanti negatif 5 dikali dengan hasilnya itu tadi. Nah, untuk yang B, negatif 5 kali negatif 4 tambah negatif 5 kali 6. Kalau ini nanti yang harus dikerjakan perkalian yang di sini dulu, baru ditambah dengan hasil perkalian yang di belakang sini. Kita nanti terakhir harus membandingkan hasilnya. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Coba langsung aja kita kerjakan yang A dulu. Ini ya soalnya yang A, negatif 5 kali dalam kurung negatif 4 tambah 6 sama dengan negatif 5-nya tulis ulang dikali ini. Nah, yang di dalam kurung ini harus dihitung dulu. Negatif 4 tambah 6 itu boleh ngitungnya seperti 6 dikurangi 4. 6 kurangi 4 adalah 2. Nah, sekarang negatif 5 dikali 2. Kalau 5 kali 2 aja kan 10. Nah, kalau negatif 5 kali 2, ya negatif 10. Ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Yang B, negatif 5 kali negatif 4. Kita tulis dulu. Dalam kurung negatif 5 kali negatif 4. Terus ditambah negatif 5 kali 6. Oke. Negatif 5 kali 6. Nah, sama dengan, kalau ini harus dikerjakan dulu yang perkalian-perkalian ya. Ini negatif 5 kali negatif 4. Negatif kali negatif itu positif. Positifnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung aja 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Ditambah negatif 5 kali 6. Nah, ini kan negatif 5-nya negatif, 6-nya positif ya. Negatif kali positif itu nanti hasilnya adalah negatif. 5 kali 6 adalah 30. Atau gini aja, kan kita tahu 5 kali 6 adalah 30. Berarti negatif 5 kali 6 ya negatif 30. Oke, sekarang kita hitung 20 ditambah negatif 30. Wow, ini ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang. Berarti yang kalah adalah tanda tambahnya. Selalu kalah sendiri. Selalu menang yang tanda kurang. Berarti kita tulis 20 langsung nih, kurang 30.
20 kurangi 30 itu berapa? Kita taunya 30 kurangi 20. Kalau 30 kurangi 20 kan 10. Berarti kalau dibalik 20 kurangi 30 ya negatif 10. Oke, nah ini jawabannya. Nah sekarang kita bandingkan antara yang A dengan yang B. Nih masih terlihat ya, yang A tadi nilainya negatif 10, ternyata yang B nilainya juga sama, negatif 10. Jadi kita jawab ya, hasil hitungan A dan B sama ya, yaitu berapa? Negatif 10. Nah, gini. Oke, ini cara menjawabnya. Untuk yang Q di sini. Ya, sudah kita jawab, sudah kita bandingkan juga. Sekarang baca di sini. Sifat berikut ini juga berlaku untuk bilangan-bilangan positif dan negatif. Sifat apa tadi? Yaitu sifat distributif, di mana A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B dulu, baru ditambah dengan A kali C. Nih ya, jadi A dikali B dulu, baru ditambah dengan A kali C. Ini. Atau B tambah C kali A, itu sama aja dengan B kali A dulu, baru ditambah C kali A. Nih kalau dijabarkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh 4 di bawahnya. Nah, di sini contoh 4, 12 kali dalam kurung 1/2 kurangi 1/3 itu bisa dikerjakan dengan sifat distributif tadi menjadi gini. 12 dikali 1/2 baru ditambah dengan 12 dikali negatif 1/3. Dari sini nih, 12 kali 1/2 ditambah 12 kali negatif 1/3. Ya, nah 12 dikali 1/2 itu cara ngitungnya gampang aja ini dek, tinggal 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 kali 1 ya 6 nih ya. Terus ditambah 12 dikali negatif 1/3. Ini dulu, ini kan 12 nya positif dikali dengan negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Nah sekarang 12 dikali 1/3, ini caranya 12 dibagi 3 aja. 12 dibagi 3 adalah 4, tinggal 4 dikali 1 ya 4, sehingga hasilnya adalah 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, ini sepertinya sulit karena melibatkan pecahan, tetapi sifat distributif begini malah membantu ya, karena pengerjaannya jadi mudah. Nah, untuk itu coba kita kerjakan yang soal 5. Jawablah soal-soal berikut ini dengan menerapkan sifat distributif. Oke, Kak Sari bantu, tenang aja. Soal yang pertama dulu, 28 kali. Nah, ini kalau nggak ada tanda kalinya, tapi dia langsung di dalam kurung gini, ini artinya sebenarnya kali. Ya, 28 kali negatif 1/4 tambah 1/7. Menjawabnya harus menerapkan sifat distributif ya, seperti ini deh. Ini ya, soalnya udah aku tulis. Oke, soal 5 yang pertama. Nah, 28 kali gitu ya, dalam kurung negatif 1/4 tambah 1/7. Dijabarkan dengan sifat distributif menjadi begini. 28 dikali ini dulu, negatif 1/4, baru ditambah 28 dikali yang 1/7. Gini cara menjabarkannya. Barulah kita hitung. 28 kali negatif 1/4, ini nanti hasilnya ikut negatif. Nah, sekarang 28 dibagi 4 adalah 7. 7 dikali 1 adalah 7. Oke, terus ditambah 28 dikali 1/7, caranya 28-nya dibagi 7 aja, yaitu 4. Nah, 4 dikali 1 adalah 4. Terus kita hitung, negatif 7 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 3. Mudah ya, selesai. Bagaimana dengan soal berikutnya? Soal 2. 3/4 kurangi 5/6 di dalam kurung, terus dikali 36. Kita jabarkan menggunakan sifat distributif, baru kita hitung. Seperti ini. Oke, ini kan ya soal nomor 2-nya dalam kurung 3/4 kurangi 5/6 kali 36. Kita jabarkan dulu menurut sifat distributif. Seperti ini. 3/4-nya kita kalikan dulu dengan 36, gini nulisnya. Baru ditambah dengan ini, negatif 5/6 dikalikan juga dengan 36. Kalau negatif, usahakan pakai dalam kurung. Ya dek ya.
Nah, sekarang baru kita hitung. Ini 3/4 kali 36 dulu. Ngitungnya gampang. 36 bagi 4 adalah 9. Barulah 3 kali 9, yaitu 27. Ditambah negatif 5/6 kali 36. Ini nanti ada tanda negatifnya. Tulis dulu. Baru ini 36 bagi 6 adalah 6 ya. Sehingga 5 kali 6 adalah 30. Nih. Jadi 27 tambah negatif 30. Hasil akhirnya berapa? Lihat, ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang. Berarti tanda tambahnya kita hilangkan aja menjadi 27, langsung tulis negatif 30 atau dibaca 27 kurangi 30. Kita tahunya adalah 30 kurangi 27 ya. 30 dikurangi 27 adalah 3. Berarti 27 kurangi 30 adalah negatif 3. Tuh. Gini. Oke? Nah, lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 3. Nah, sekarang sudah tidak menggunakan pecahan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih mudah ini. Ya, soal nomor 3. 17 kali 9 tambah 17 kali negatif 8. Nomor 3 soalnya ini kan ya 17 kali 9 tambah 17 kali negatif 8. Nah, soal yang panjang seperti ini menggunakan sifat distributif bisa kita sederhanakan menjadi begini deh. 17 dikali dalam kurung 9 kurangi 8. Tulis. Nah, gini. Mengerjakannya malah lebih mudah. Ini menjadi 17 dikali 9 kurangi 8 berapa? 1. Hasil akhirnya berapa? 17 kurangi 1, yaitu 17. Selesai. Mudah ya? Ini kebalikannya dari soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ini justru diringkas menjadi seperti ini tadi. Kalau soal nomor 1, 2 tadi malah dijabarkan. Bagaimana dengan soal yang keempat? Soal yang keempat ini juga minta diringkas. Kita baca dulu. 69 kali negatif 7,2 ditambah 31 kali negatif 7,2. Begini ya, soalnya ya 69 kali negatif 7,2 ditambah 31 kali negatif 7,2. Yang sama apa? Yang sama adalah negatif 7,2-nya. Berarti negatif 7,2-nya boleh kita tulis duluan gini. Nah, negatif 7,2 terus dikali apa? Dikali ini 69 tambah 31 gini, Dek. Nah, ini nanti menghitungnya juga mudah. Hasilnya sama dengan negatif 7,2-nya ditulis dikali ini harus kita hitung dulu. 69 ditambah 31 pas banget ya. Berapa? 100. Ya kan? 60 tambah 30, 90. 9 tambah 1, 10. 90 tambah 10, 100. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Negatif 7,2 kali 100 hasilnya. Ini negatif dikali dengan positif, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang 7,2 kali 100 adalah 720. Selesai, ya? Tuh, jadi lebih simpel kan? Nah, untuk masalah hitungan-hitungannya, kalau kalian kesulitan, memang harus banyak berlatih lagi ya, Dek ya. Nanti berlatihnya itu bisa lewat soal-soal yang ada di LKS atau soal-soal dari guru kalian yang ditulis langsung di papan tulis. Memang kalau kurang berlatih nanti pas mengerjakan ujian akan kesulitan, tetapi kalau sering berlatih justru akan memudahkan. Nah, kalau kalian berlatihnya itu pun masih susah, bisa nanti diskusi sama Kak Sari di dalam grup ya. Kak Sari itu punya grup untuk anak-anak SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nanti kalian pilih aja mau gabung di grup yang mana, mau yang gratis atau yang berbayar, bebas. Tetapi tentu saja nanti ada bedanya ya, Dek ya, antara yang gratis dan berbayar ini. Bedanya apa? Kalau yang berbayar itu bayarnya berapa? Tanya aja ke nomor WA-nya Kak Sari tadi. Kalau belum nyatet, ini Kak Sari ulang ya, di 081 456 10 98 70 ya. Silahkan tanya-tanya aja dulu. Kalau kalian mau tanya sendiri boleh, tanyanya diwakilkan oleh orang tua atau kakak yang ada di rumah juga boleh ya. Silahkan.
Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang karena di halaman 48 ini udah habis ya, ini soal terakhir kita, soal 5, 1, 2, 3, 4 di sini pun sudah dibahas, berarti udah selesai tugasnya Kak Sari ngebantu kalian kali ini. Nanti soal di halaman-halaman berikutnya akan ku buatkan di video yang lain, ditunggu aja. Nah, sekarang Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan di-share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan. Terus, yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.